memasuki waktu duha. Nah, waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya. Kira-kira pukul 6.30 atau pukul 7 sampai sebelum memasuki waktu zuhur. Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Sholat duha hukumnya sunnah muakkad. Sunnah artinya ketika kita mengerjakan akan mendapat pahala dan ketika kita meninggalkan tidak berdosa. Nah, muakkad sendiri artinya dianjurkan. Perbuatan yang hukumnya sunnah muakkad adalah perbuatan yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah, hendaknya kita merutinkan untuk melakukan sholat duha ya. Nah, adik-adik sudah tahu kan mengenai hukum sholat duha yaitu sunnah muakkad. Adapun dalil yang menguatkan akan pentingnya sholat duha yaitu sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bisalasil la adahuhunna hatta amuta sawmi salasati ayyamin min kulli syahrin wa salati duha wa naumin ala witr, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kekasihku Nabi Muhammad SAW telah mewasiatkan kepadaku 3 hal yang aku tidak akan meninggalkannya sampai aku meninggal dunia, yakni berpuasa 3 hari di setiap bulan, sholat duha, dan tidur setelah menunaikan sholat witir. Hadis riwayat Bukhari. Sholat duha dilakukan minimal 2 rakaat dengan 1 salam. Selain itu, untuk jumlah maksimalnya masih ada perbedaan pendapat antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa jumlah maksimalnya adalah 8 rakaat, ada pula yang mengatakan jumlah maksimalnya 12 rakaat. Cara sholat duha sama seperti sholat fardu ya adik-adik. Untuk yang pertama, kita harus mengucapkan niat. Adapun niat sholat duha adalah sebagai berikut. Usolli sunnatad duha rak'ataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Untuk cara yang selanjutnya yaitu takbiratul ihram. Kemudian dilanjutkan membaca doa iftitah. Selanjutnya membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek. Kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat, salam, dan tertib. Nah, adik-adik, tahukah kalian keutamaan sholat duha? Keutamaannya yang pertama, pahalanya seperti bersedekah. Mengerjakan sholat duha memiliki nilai yang sama seperti keutamaan sedekah. Sedekah yang dimaksud adalah sedekah yang diperlukan oleh 360 persendian tubuh kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abu Dzar berikut, yang artinya pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf atau mengajak kepada ketaatan dan nahi mungkar atau melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu menggugurkan dosa.
Orang yang rutin melakukan ibadah sholat duha akan diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala suf'ati duha khufirat lahu dzunubuh wa in kana mislu zabadil bahar, yang artinya, barang siapa yang menjaga sholat duha maka dosa-dosanya diampuni walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, dibuatkan pintu khusus di surga. Keutamaan lain yang dijanjikan Allah bagi orang yang tekun mengerjakan sholat duha adalah bahwa dia akan dibuatkan pintu khusus ke surga kelak, yakni pintu duha. Nah, demikian ya adik-adik materi tentang sholat duha.